Presiden Prabowo percepat program makan bergizi gratis, targetkan 82,9 juta penerima hingga akhir tahun 2025. BNN Sumatera Utara musnahkan 20.000 batang ganja siap panen. George Okogie resmi gabung Houston Rockets, siap memberikan energi dan tekanan defensif di garis perimeter. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali untuk informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menargetkan program makan bergizi gratis mencapai 82,9 juta penerima hingga akhir tahun 2025. Presiden menyebut Indonesia berani membuktikan hal negara lain butuhkan waktu bertahun-tahun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperluas program makan bergizi gratis atau MBG secara nasional, dengan target sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Saat ini jumlah penerima baru mencapai 6,7 juta orang. Prabowo memerintahkan percepatan agar 20 juta penerima bisa tercapai sebelum 17 Agustus. Prabowo mengisahkan pengalaman emosionalnya saat menyapa anak-anak di jalanan dari Solo menuju Klaten. Banyak menyerukan harapan bisa menikmati makanan bergizi dari program pemerintah. Momen tersebut memicu tekad Prabowo untuk meningkatkan cakupan program dengan tata kelola yang tepat dan persiapan matang. Presiden Prabowo menjelaskan peningkatan jumlah penerima harus dibarengi dengan pelatihan staf dan pengurus dapur agar setiap sen anggaran negara bisa digunakan secara tepat sasaran. Presiden Prabowo optimistis target nasional bisa tercapai dengan perluasan yang terus dilakukan secara bertahap hingga Desember 2025. Lapor ke saya, Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Presiden Prabowo menyampaikan program tersebut sudah mendapat perhatian dari banyak negara, termasuk mantan Presiden Brazil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima. Menurut Presiden, Indonesia berani menargetkan lebih dari 80 juta selama 1 tahun. Namun pencapaian ini harus dibuktikan di akhir tahun. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menegaskan wacana TNI dilibatkan dalam memproduksi dan mendistribusikan obat bukan bagian dari dui fungsi peran ABRI. Dev menyebut TNI memiliki kapasitas pabrik dan rumah sakit cukup banyak yang tersebar di seluruh Nusantara. Dev menyebut hingga kini TNI memiliki kapasitas pabrik yang cukup besar hingga memiliki rumah sakit yang tersebar di seluruh Nusantara. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas rencana produksi dan distribusi obat oleh TNI. TNI membutuhkan obat cukup banyak untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Berharap kesepakatan ini dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang serta standar kesehatan Indonesia. Ya, TNI memiliki kapasitas pabrik-pabrik yang besar dan juga memiliki rumah sakit yang cukup banyak tersebar di seantero Nusantara yang memang membutuhkan obat untuk melayani masyarakat. Jadi kesepakatan itu selama dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang dan standar akan kesehatan Indonesia, ya itu sangat baik untuk dilaksanakan. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menanggapi perihal mantan anggota TNI Angkatan Laut yang saat ini berada di Rusia meminta perlindungan untuk dipulangkan ke Indonesia. Dev menyerahkan permasalahan ini kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum untuk terus menelusuri status kewarganegaraan mantan anggota TNI AL tersebut. Dev Laksono menjelaskan bahwa mantan TNI AL tersebut sudah menjadi warga sipil akibat dipecat ketika bergabung untuk bertempur dengan negara lain. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali karena saya niatkan. Sampai saat ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum masih menelusuri terkait kewarganegaraan yang dimiliki dari TNI AL itu. Jika masih warga negara Indonesia, mantan anggota TNI AL tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Ya gini, pertama dia sudah dipecat karena desersi dari TNI Angkatan Laut. Jadi dia sudah tidak memiliki hubungan dengan Angkatan Laut. Dia itu adalah sipil biasa. Terus kedua, ketika dia bergabung untuk bertempur untuk negara lain, maka dia berpotensi kehilangan kewarganegaraannya. Jadi itu dua hal itu yang harus kita pegang untuk kita telisik sejauh mana. Jadi kita kembalikan ke Kemlu dan Kementerian Hukum, apakah dia ini masih warga negara Indonesia sehingga masih berhak mendapatkan perlindungan atau sudah bukan lagi. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, informasi selanjutnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris di BUMN tidak menyalahi aturan. Menurutnya, keputusan ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penegasan ini disampaikan Hasan Nasbi untuk menjawab sorotan publik terkait penunjukan Wakil Menteri sebagai Komisaris di sejumlah perusahaan BUMN. Hasan meminta publik untuk meneliti secara cermat isi amar putusan MK yang dimaksud. Menurutnya, semua kebijakan pemerintah saat ini masih berada dalam koridor hukum dan tidak ada yang menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Menyikapi penilaian bahwa penunjukan Wakil Menteri sebagai komisaris dinilai bermasalah secara etika pemerintahan, Hasan menyatakan bahwa praktik tersebut bukanlah hal yang baru. Ia mengungkapkan, di periode sebelumnya juga ada wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar-amar putusan MK. Kalau kita bicara amar putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah. Hasan menjelaskan larangan merangkap jabatan lebih ditekankan kepada anggota kabinet setingkat menteri atau kepala lembaga. Sementara untuk wakil menteri, tidak ada aturan yang dilanggar ketika menjabat komisaris. Penunjukan tersebut dinilai masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Satgas Pangan di Tipideksus Bareskrim Polri terus melakukan langkah strategis dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok termasuk beras yang merupakan komoditas pangan utama masyarakat. Melalui langkah penegakan hukum terukur, Satgas Pangan memerintahkan produsen yang terlibat dalam praktik oplos beras untuk menyesuaikan harga jual dengan komposisi yang sebenarnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menegaskan penanganan serius terhadap praktik beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Dirtipideksus Polri Brigjen Pol Helvi Asegaf menjelaskan Satgas Pangan telah meminta sejumlah produsen yang terlibat untuk menjual beras sesuai dengan komposisi yang sebenarnya. Helvi menuturkan harga yang ditawarkan harus disesuaikan dengan isi kandungan produk dan tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Helvi menyebut bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasar serta mencegah penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar tanpa mengganggu distribusi dan produksi beras nasional. Melalui Satgas Pangan telah melakukan penegakan hukum kasus yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, karena memang sangat merugikan masyarakat penjualan beras premium dan medium yang tidak sesuai standar atau mutu yang tertera pada kemasan tersebut. Secara garis besar kami sampaikan bahwa menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan dari Bapak Menteri Pertanian. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
BNN Sumut musnahkan 20.000 batang ganja. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara musnahkan 20.000 batang pohon ganja siap panen. Sulitnya medan menuju lokasi, petugas harus berjalan kaki selama 4 jam. Melewati jalur sulit yaitu aliran sungai serta perbukitan terjal, petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara harus berjalan kaki selama 4 jam agar bisa sampai ke dua lokasi lahan ganja yang berlokasi di perbukitan Torsihite, Penyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Rabu siang. Setelah 4 jam berjalan kaki, petugas pun menemukan lokasi lahan ganja pertama dengan luas 1 hektar lebih. Di sana petugas pun langsung mencabut puluhan ribu pohon ganja dengan tinggi kurang lebih 1 meter tersebut. Selesai di lokasi pertama, petugas pun melanjutkan perjalanan ke lokasi lahan ganja kedua. Di sana petugas pun kembali menemukan puluhan ribu batang pohon ganja dan langsung dicabuti untuk memusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Ditemui di lokasi pada Rabu sore, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara Kombes Pol Wadi Sabani mengatakan, dalam pemusnahan kali ini, pihaknya memusnahkan sedikitnya 20.000 batang pohon ganja di dua lokasi tersebut, dan apabila pohon ganja tersebut berhasil dipanen oleh pemilik, bahkan beratnya bisa mencapai 20 ton. Karena di perbukitan Torsihite ini kerap dijadikan oleh masyarakat sekitar untuk bertani ganja, dalam waktu dekat, pihak BNN akan menyiapkan program untuk membina para petani agar tidak terus-menerus menanam pohon ganja. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan ladang ganja kurang lebih sekitar 2 hektar. Dari 2 hektar ini kalau jarak tanamnya ini kurang lebih 1 meter per pohon, kurang lebih 20.000 pohon yang ditanam di sekitar 2 hektar lahan ini. Bisa kita lihat di sekitar area ini hutan, tanaman-tanaman keras, tanaman kayu dibabat, berserakan, diganti oleh oknum-oknum masyarakat yang tentunya ingin mencari keuntungan pribadi semata, diganti dengan menanam ganja. Jadi hari ini kita coba musnahkan di sumber salah satu wilayah yang ada di Sumatera Utara, yaitu Mandailing Natal. Mudah-mudahan ini merupakan kegiatan pencegahan juga. Ketika ini panen, 20.000 pohon panen, bisa produksi 20 ton ganja menyebar di masyarakat Indonesia, tentunya kita bisa mencegah itu terjadi. Sebelumnya pada 31 Mei 2025, BNN Provinsi Sumatera Utara juga telah memusnahkan ladang ganja seluas 3 hektar yang berlokasi tidak jauh dari lokasi pemusnahan hari ini. Saat itu petugas juga berhasil memusnahkan puluhan ribu batang pohon ganja. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sejumlah pelapor kasus pencemaran nama baik dan penghasutan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilakukan Roy Suryo CS kembali diperiksa di tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Mereka adalah Sylvester Matutina dan Ade Darmawan dari Relawan Jokowi dan Pradi Bersatu. Kamis siang, sejumlah pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilakukan Roy Suryo CS mendatangi gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka adalah Sylvester Matutina dari Relawan Jokowi beserta Zervijin Boy Kadu dan Ade Darmawan dari Pradi Bersatu. Kehadirannya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi atas kasus yang telah memasuki tahap penyidikan ini. Dalam pemeriksaan kali ini tidak ada bukti baru yang dibawa oleh para pelapor. Seluruh bukti sebelumnya telah diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan sebelum akhirnya kasus ini diambil alih Polda Metro Jaya. Tentunya saya akan menjawab apa yang saya tahu, apa yang saya lihat. Ya, intinya semua kejadian-kejadian mengenai indikasi pidana
pencemaran nama baik, ya kan, terus penghasutan dan juga fitnah yang terjadi mengenai tudingan ijazah palsu kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Intinya itu. Hingga kini pemeriksaan saksi kepada para pelapor masih berlangsung. Dari Jakarta, Teofani, Berita Nasional TV melaporkan. Saksi di Polres Jakarta Selatan. Nah, ini karena Beralih ke kabar lain, pemirsa, buronan Polda Metro Jaya pelaku pembunuhan sejak tahun 2022 berhasil ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Krendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV di petugas kepolisian sektor Tambora melakukan serangkaian penyelidikan. Pelaku menggasak sepeda motor metik yang terparkir di depan rumah warga, Jalan Krendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku menggunakan kunci letter T dan merusak gembok yang terpasang di bagian roda depan. Polisi menangkap pelaku bernama Kusnadi, berikut barang bukti berupa kunci letter, pisau, serta gembok dan langsung melakukan pemeriksaan. Pelaku menjual sepeda motor curiannya ke Kampung Bahari, Jakarta Utara, seharga Rp500.000 untuk membeli narkotika jenis sabu. Pelaku merupakan buronan kasus pembunuhan tahun 2022 lalu yang tengah ditangani Polda Metro Jaya. Pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Lampung sebelum akhirnya kembali ke Jakarta dan tertangkap. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Teofani, Berita Nasional TV melaporkan. Tidak terima ditegur usai bersenggolan, supir truk menodongkan senjata tajam kepada pemotor di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Supir truk yang sebelumnya sempat kabur dan menyenggol pemotor lainnya saat dikejar warga tersebut akhirnya diamankan polisi. kamu ya? Oh iya, Sopir truk bernama Tuyan bersama kernetnya ini akhirnya berhasil ditangkap warga usai mengancam pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini pun langsung mengamankan keduanya bersama barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk mengancam pengendara sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk yang dikendarai Tuyan mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kontainer yang parkir di bahu jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Nur Joko. Keduanya pun akhirnya sempat bersenggolan sehingga nyaris terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor yang kesal kemudian menegur supir truk. Tidak terima ditegur, supir truk kemudian membawakan pisau dan melakukan pengancaman kepada pemotor. Namun supir truk kabur setelah pengendara sepeda motor mengeluarkan ponsel untuk merekam peristiwa itu. Korban dan warga kemudian mengejar truk yang kabur tersebut. Panik dikejar korban dan sejumlah warga, truk yang dikendarai Tuyan juga sempat menyenggol pengendara sepeda motor lainnya sehingga membuat warga semakin geram. Keduanya berhasil ditangkap setelah berhenti di perumahan Mekar Asri 2, Panongan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan sopir truk dan kernetnya. Saya berhenti, dia lewat, langsung dia berhenti, tak samperin, mau tak tanyain, kok dia langsung nodongkan pisau, mau saya foto ya pakai HP, mau tak foto pakai HP, dia kabur. Usai diamankan, sopir truk dan kernetnya kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan. Sebilah pisau dan truk juga turut diamankan untuk menjadi barang bukti. Dari Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, sekelompok remaja yang terlibat aktif dalam tawuran berujung penangkapan oleh unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengajak tawuran dan mengedarkan video yang diduga menghasut. Sebagian besar dari mereka masih berstatus pelajar. Usai viral di media sosial, sekelompok gangster berkeliaran ke dalam pemukiman warga dengan membawa senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Para pelaku akhirnya ditangkap Polsek Pesanggerahan yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan warga. Penangkapan berlangsung di sebuah lapangan parkir pada Selasa malam. 5 orang langsung diamankan dan beberapa lainnya ditangkap di rumah masing-masing pelaku. Mereka terbukti membawa berbagai jenis senjata tajam termasuk golok, celurit, dan corbek.
serta stick golf yang digunakan untuk menyerang. Selain membawa sajam, kelompok ini 7 orang diantara berstatus pelajar menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Salah satu admin akun berstatus pelajar SMP berusia 13 tahun. Modus operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @biangkerok69jkt. Dengan admin akun bernama MNA, inisialnya, mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan MSID, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut muter-muter di sekitar wilayah Pesanggerahan mencari musuh dengan membuat video. Dari 9 orang yang ditangkap, semuanya masih berstatus pelajar. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa 3 senjata tajam dan 1 stick golf. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Darurat tentang Sajam, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.